Kalau andainya saja Zelensky itu belajar non-blok dan bebas aktif dari Indonesia, mungkin dia tahu how to dance between two lines. Bahaya ya? Bahaya sangat bahaya, dan ini membahayakan buktinya sekarang sudah warganya sendiri ya? Iya. Buktinya sekarang mereka sudah hancur-hancuran. Ya, Ukraina, Rusia tetap berkonflik hingga saat ini, entah sampai kapan, dan pembicaraan tentang topik ini masih menjadi trending ya, di mana-mana di seluruh dunia, dengan perkembangan berita yang simpang siur dan kadang-kadang mengagetkan kita. Saya sudah mempodcast dua orang. Yang pertama Ibu Koni Rahakundini Bakri, alhamdulillah yang nonton sudah 2,7 juta, dan kemudian saya juga mengundang sahabat saya, mantan tetangga saya, Profesor Hikmahanto Juwana, rektor dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Udjani, juga menyampaikan perspektif berbeda. Dan kali ini, supaya kita lebih lengkap dari berbagai angle, saya mengundang seorang diplomat kawatkan, ya, diplomat senior. Beliau berkarir di Kementerian Luar Negeri, sekolahnya juga tidak main-main, ya. S2-nya hubungan internasional, S3-nya adalah ilmu politik dan pemerintahan. Diplomat karir betul, dan terakhir menjabat sebagai Dubes di Austria dan Slovenia. Sebelumnya adalah Dubes Polandia, dekat sekali dengan lokasi konflik. Ini dia, wah ini kakanda saya, orang Palembang juga ya, Dr. Darmansyah Jumala. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Masih belaga kamu? Lah, bawaan. Bawaan dari lahir. Dari lahir. Oh, introku nggak ada yang salah ya? Nah, udah pas lah itu. Udah pas lah itu. Malah berlebihan. Sama-sama kita lah. Oke, Pak Dubes. Dubes itu kudengar kan nggak ada pensiunnya kan? Begitulah. Alhamdulillah. Ya, Dubes itu tidak pernah. Pak Dubes. Jadi saya membaca tulisan Pak Dubes tentang, wah, judulnya menarik. Ya, Ukraina, pelanduk di tengah-tengah dua gajah. Di bumi Eropa. Di bumi Eropa. Ya. Jadi yang disebut gajah ini adalah Rusia dan juga Amerika tentu saja ya. Barangkali Pak Dubes bisa bercerita dari segi, kalau tentang dari Rusianya kita udah kupas habis. Dari profiling Ukraina sendiri, apa yang dimainkan oleh terutama Volodymyr Zelensky. Ya. Terima kasih Pak Helmi. Sebenarnya konflik Ukraina itu berpusar kepada tarik-tarikan kepentingan antara dua kubu, dua kutub kepentingan. Kepentingan Barat, sebelah Barat itu adalah Uni Eropa, Amerika dan NATO. Di sebelah timur adalah Rusia. Ya. Nah, itu dari geopolitiknya memang begitu. Dia ini ada di tengah-tengah. Nah, tarikan-tarikan ini, tarikan kepentingan dari dua kubu ini, tarikan dari Rusia, tarikan dari Uni Eropa dan NATO, ini membuat posisi Ukraina tidak gampang. Sulit sekali menempatkan diri. Ya, kelihatan dari domestik politik mereka sejak tahun 2014, mereka ada demo, waktu itu 2013 ada demo yang menjatuhkan Perdana Menteri yang pro Rusia. Kemudian dijatuhkan, diganti oleh yang pro Uni Eropa. Kelihatan sekali bandul politik itu berayun ke kiri, ke kanan. Berayun ke timur, ke Rusia, berayun ke barat, ke Uni Eropa. Nah, posisi geopolitik seperti inilah yang menyebabkan secara geostrategis Ukraina itu terjepit di antara dua gajah. Gajah di sebelah timur adalah Rusia, gajah di sebelah barat adalah Uni Eropa, NATO, dan Amerika. Nah, apa yang dialami oleh Ukraina adalah ketidakcermatan, ketidakbijakan para pemimpin menempatkan diri. Para pemimpin Ukraina? Ya, pemimpin Ukraina. Yang saat ini? Yang saat ini dan sebelumnya. Mereka kan selalu berayun ke kiri, ke kanan. Dan itu mengganti pemimpin. Pemimpin sebelumnya pro Uni Eropa diganti oleh pemimpin pro Rusia. Pro Rusia diganti lagi. Seperti itu saja. Nah, posisi seperti inilah yang dalam pandangan saya membuat situasi di Ukraina itu seperti pelanduk di tengah-tengah dua gajah. Kalau kita bicara tentang perumpamaan pelanduk di antara dua gajah, bisa mati keinjak dong ya? Ya, mati kejepit minimal. Mati kejepit minimal. Ya, itu yang terjadi kepada Ukraina. Iya. Kan ada apa istilahnya, ada pepatah atau peribahasa klasik, dua gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah. Pelanduk mati di tengah. Nah,
ini yang sedang dialami oleh Ukraina. Sebab kita sebagai negara kecil semestinya haruslah pandai untuk menempatkan diri dengan baik. Istilah dalam bahasa diplomatik itu dancing between two lines gitu. Dancing between two lines. Ya. Menari di tengah dua singa. Ya. Dua garis lines. Nah, antara dua garis. Oke. Jadi kita ada ininya ada limitnya sebagaimana kita harus menari itu supaya tidak terlalu ke barat, tidak terlalu ke timur. Itu yang mesti dilakukan oleh Volodymyr. Ya. Tetapi karena ayunan kepentingan ini berdinamika, terlalu mengayun ke kiri, terlalu mengayun ke kanan, sehingga sampai elit politiknya sampai diganti sampai presiden. Nah, inilah yang saya maksud, elit pemimpin di Ukraina itu tidak cukup bijak, tidak cukup cermat untuk menempatkan diri dengan baik. Sebenarnya setelah kita melihat kasus Ukraina ini, saya jadi berpikir sebagai diplomat Indonesia tentu, disinilah saya melihat relevansi dari values non-blok dan bebas aktif. Karena kalau andainya saja Zelensky itu belajar non-blok dan bebas aktif dari Indonesia, mungkin dia tahu how to dance between two lines. Bahaya ya? Bahaya, sangat bahaya, dan ini membahayakan buktinya sekarang sudah warganya sendiri ya? Iya. Buktinya sekarang mereka sudah hancur-hancuran, dan gajah satunya kelihatan kok ragu-ragu untuk membantu. Gajah satunya tuh NATO dan Amerika. Ragu-ragu kan? Tidak ada gerakan. Karena gajah yang ini benar-benar galak ya, yang dipimpin oleh Putin ini. Nggak main-main. Nggak main-main. Disinilah yang disebut bahwa pelanduk akan mati tengah jika dua gajah berkelahi. Apakah Pak Darman mengatakan bahwa Volodymyr sudah melakukan satu kesalahan? Jika kesalahan, saya kira mungkin dia ada pertimbangan-pertimbangan domestic politicsnya yang menurut saya mungkin ada hitungan-hitungannya dia sendiri. Tetapi dalam perspektif menempatkan diri dalam konteks non-blok, dalam konteks bebas aktif, dia tidak bijak menempatkan diri. Yang saya tahu dari dialog saya sebelumnya dengan dua tamu saya bahwa Putin menjadi marah karena Volodymyr Zelensky itu mau masuk NATO, yang merupakan gangguan gangguan di garis demarkasi bagi seorang Putin yang secara emosional sudah banyak kehilangan negara-negara Polandia, berbagai negara lain, Slovenia, bekas sosialis komunis yang akhirnya juga banyak bergabung ke NATO. Ya, begitu ya Pak Darman? Ya, sebenarnya kita bisa memahami kekhawatiran dan kegalauan Rusia itu. Ketika mereka pecah tahun 91, banyak sekali negara-negara yang pecahan dia itu merdeka dan langsung dirangkul oleh NATO. Bukan hanya dirangkul, didekap, di-embrace oleh Uni Eropa dan NATO. Rusia mungkin masih bisa mentoleransi ya jika perluasan Uni Eropa itu Latvia, Slovenia, Polandia masih bisa mengerti. Tetapi kenapa masih bisa mengerti? Jaraknya cukup jauh. Karena Belarusia sama Ukraina bagi Rusia ini adalah demarkasi, batas toleransi, berbatasan langsung. Karena di Belarusia dan Ukraina masih banyak orang yang keturunan Rusia. Nah, itu aja. Tapi kalau Polandia memang beda. Nah, dia sejak awal sudah mengatakan dalam beberapa kesempatan wawancara yang saya dengar, Putin itu mengatakan batas toleransi untuk NATO membuat buffer zone itu Polandia. Udah deh. Karena memang Polandia dulu dijajah oleh diserang kan. Nah, sampai situ aja. Tapi Belarus ini adalah batas toleransi kami. Gitu. Termasuk juga Ukraina. Termasuk Ukraina. Dan batas itu dilanggar. Dan si Ukraina ini kepengenan gitu loh. Nah, dia ini yang saya maksud. Mentang-mentang dia ini menjadi bargaining posisinya tinggi karena dia dibutuhkan di sini, dibutuhkan di sini, dia lebih ambil ke Uni Eropa. Tentu saja si Rusia, Putin tidak happy dengan policy seperti itu. Nah, disinilah padahal kalau kita kembali ke prinsip non-blok justru karena kita dibutuhkan kiri dan kanan, kita bisa pandai meningkatkan bargaining position kita. Dua-duanya nolong.
Kita bagaikan wanita cantik, wanita kembang desa. Yang dilamar banyak Lamar orang. banyak orang. Mainkan saja doa. Inilah Aku senang dengan perumpamaan-perumpamaan. kembang desa. Kembang desa lah. Kembang desa yang didekati oleh pemuda tetangga. Iya betul. Banyak banget. Banyak banget. Nah, si kembang desa ini mestinya bisa bargain, bisa. Apalagi Ukraina itu kalau meneruskan istilah kembang desa, seksi sekali ya. Kaya. Penghasil minyak goreng, uranium, baja, minyak gas, apa, kemudian tepung ya, kemudian pertaniannya, gandum. Wah, ini bahaya nih untuk seluruh dunia. Kita sekarang udah mulai merasakan ya. Disitulah kita sebenarnya melihat, andainya dia pandai, saya bilang tadi bijak, cermat dan cermat menempatkan diri dengan segala kelebihan dia ini, mesti dia manfaatkan. Untuk keuntungan dia dan rakyatnya. Pak Dus, kita stop dulu. Mari kita telanjangin seorang Volodymyr Zelensky. Ya, karena Pak Darmansyah juga pernah menjadi dubes di Polandia, terakhir di Austria, ya, yang daerah-daerah yang dekat banget, apalagi Polandia ya. Ya, Polandia dekat sekali, berbatasan itu. Semua orang tahu dia adalah bekas mantan komedian. Dulu pernah membintangi sebuah series di mana dia memerankan sebagai presiden Ukraina yang berjudul Servant of the People, pelayan rakyat, yang tiba-tiba populer. Dia membuat partai dengan nama yang sama, Servant of the People, menang, akhirnya menang. Mencalonkan diri dan menang telak. 70% lebih. Jadi perannya sebagai seorang presiden di film Ukraina di film series itu akhirnya membuat masyarakat memilih dia. Apakah dengan background ini, aktor, komedian, ya, bukan pure politik, itu membuat dia tidak matang dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan? Sebenarnya masalah politik ya, pengetahuan politik, keterampilan politik, itu saya termasuk orang yang percaya tidak mesti harus belajar kok. Sebenarnya tidak perlu belajar. Tetapi orang untuk memahami politik itu lebih kepada insting politik. Seperti menempatkan diri di tengah-tengah dua tarikan tadi. Kita nggak perlu belajar ilmu politik, diplomasi whatsoever. Tapi insting dan common sense kali ya. Common sense. Gue nih kaya. Gue nih cantik. Iya, gue nih cantik. Banyak yang mau. Gue mainkan gitu. Gue mainkan apa maunya. Ini apa maunya. Jadi tawaran makin naik kan? Dia kan harus sadar dengan risiko ya. Itulah. Kalau dia terlalu ke kiri, kanan marah. Kalau dia terlalu ke kanan, kiri marah. Pelanduk jadinya nanti. Jadi pelanduk. Nah, inilah yang saya maksud. Karena tidak cermat menempatkan diri di tengah-tengah tarikan kepentingan dua gajah ini, justru kejepit. Padahal itu bisa dimainkan untuk kepentingan Ukraina sendiri. Pak Dus, saya melihat ya, yang saya katakan mungkin karena dia tidak matang sebagai seorang politisi. Bukankah sekarang ini, dan pada saat dia dilantik pun, dia merekrut orang-orang kepercayaan dia. Kepala dinas rahasia, staf presiden, justru adalah orang-orang yang dulu di dekat dia di production house. Dia kan punya production house. Namanya Kuartal yang produksi Servant of the People, menjadi orang-orang kepercayaan yang quote-unquote juga bukan orang politik. Apakah ini juga menunjukkan ketidakmatangan seorang Volodymyr Zelensky? Mestinya kalau memang dia di dalam tingkat elit itu, presiden, orang-orang kepercayaan boleh orang-orang dekat. Tapi untuk hal-hal yang bersifat teknikal politik, ya harus harus orang-orang yang memang ahli di bidangnya, dan menjadi penasehat dia secara formal, dimasukkan dalam institusi mestinya. Kalau cuma orang dekat, ya siapapun presiden pasti punya orang dekat lah. Diserigat profesinya ini posisi-posisi penting semua lah. Oh ya? Iyalah. Nah, kalau udah begitu saya kira ya dia mesti harus mendapat advice atau nasihat dari orang-orang yang memang berkompeten di bidang itu. Di bidang itu. Diplomasi. Diplomasi seperti perang ya. Seperti bagaimana berdiplomasi, menempatkan diri dengan baik. Bagaimana berperan sebagai gadis kembang desa tadi yang banyak ditaksir orang. Itu harus. Tapi Pak Dus, saya melihat bahwa kenapa dia akhirnya memilih pro ke Uni Eropa dan terutama ke Amerika, karena background dia adalah seorang Jewish ya. Jewish yang banyak sekali memang Amerika banget lah ya. Ya, jadi dia keturunan Yahudi, malah pada saat dilantik pertama Perdana Menterinya pun keturunan Yahudi juga. Ya, jadi
Malah saya baru dapat artikel nih, saya barangkali minta konfirmasi dari Pak Darmansyah, 80% katanya mungkin 70-80% dari orang-orang yang memegang jabatan sekarang adalah orang-orang yang punya latar belakang sangat dekat ke Amerika, ada yang Jewish dan sebagainya, ada yang juga punya dua keluarga negaraan. Kalau di Eropa kan biasa-biasa aja dua keluarga negaraan. Dan sebagian ada keluarga negaraan Israel atau Amerika. Pak Dubes yang saya pahami, ya kan Ukraina tidak jauh sama Polandia ya, tetangga berbatasan banget. Yang saya pahami selama ini adalah memang ada dua etnik yang besar. Yang di sebelah barat ini memang lebih ke merasa dekat ke Eropa. Betul. Sementara yang sebelah timur itu memang banyak keturunan, ada sekitar 68-70% keturunan itu ya, dua provinsi dua provinsi, Luhansk dan Luhansk sama Donetsk. Donbang apa itu namanya? Donetsk. Donetsk ya. Luhansk dan Donetsk. Itu adalah 65-70% turunan di Rusia. Begitu juga di Crimea. Banyak juga orang Rusia. Ya, jadi dari timur, dari perbatasan timur sampai ke selatan melingkar seperti ini, itu banyak sekali turunan Rusia. Nah, bahwa kondisi demografis seperti ini membelah membelah Ukraina itu ada yang pro Eropa yang di sebelah barat dan ini sebelah timur yang pro Rusia. Nah, kondisi demografis seperti inilah yang mungkin menyebabkan Presiden Zelensky itu condong banget ke barat. Itu mungkin tarik-tarikan dua etnik yang berdekat, yang terbelah ini. Dan ini menurut saya dalam perhitungan politik Zelensky mungkin dia punya perhitungan lain bahwa dia harus ke sana, ke Eropa. Mungkin dipikir Eropa itu banyak duit. Nah, di sini kan Eropa banyak duit. Ya kerjasama ekonomi aja. Kenapa harus ikut NATO? Gitu. Saya pikir Putin pun tidak keberatan dia masuk EU. Itulah di Eropa, tapi dia keberatan kalau masuk NATO. NATO adalah menyangkut masalah keamanan. Betul Pak Dubes ya? Itulah yang saya bayangkan tadi. Kalau memang mau bargaining positionnya dimainkan dengan baik, ekonomi kan banyak duit kan di sebelah sini, sebelah barat. Sementara yang masalah keamanan, masalah security whatsoever, di persenjataan di timur. Mainkan dua-duanya. Dan kita Indonesia pernah melakukan itu, men. Pada saat zaman proklamasi Irian Jaya. Coba. Dan sukses. Nah, disinilah namanya non-blok. Jadi kita DNA kita tuh non-blok, bebas aktif. Udah bener lah itu. Nah, sayang Zelensky mungkin nggak pernah belajar dia politik Indonesia. Dia terlalu asik dengan dirinya kali ya. Dan dia mungkin juga terlalu pede bahwa dia akan dibela ya oleh Uni Eropa dan oleh Amerika. Ternyata setelah masuk hari 20 lebih, ternyata blok-blok barat itu ragu-ragu juga ya. Sekarang kenapa dia ragu-ragu? Nah, yang dari bacaan saya selama ini, selama beberapa minggu perang ini, kenapa ragu-ragu? Kok NATO dan Uni Eropa kok tidak membantu secara fisik dan direct di teritori Amerika Ukraina? Pun tidak. Ternyata di dalam Uni Eropa itu sendiri terjadi friksi. Pecah juga? Iya, tidak gampang untuk mengatakan, yuk serang. Nggak bulat. Yuk bantu. Nggak bisa. Sebab begini, namanya Jerman, Polandia, Ceko, Hongaria yang berbatasan timur. Kalau andainya mereka itu memang menyerang secara fisik, secara fisik saya maksud, dan perang terbuka, yang hancur duluan ya Polandia dan Hongaria, Cekoslovakia dan Rumania. Hancur duluan. Mereka ini baru kaya, men. OKB semua ini. Orang baru kaya takut miskin. Lah iya kan, secara psikologi politik orang kaya baru menikmati hidup dari komunis mereka ini. Baru sekitar 20 tahun ini jadi orang kaya. Kapitalis. Iya, kapitalis. Wah, enak, men. Hidup kapitalis itu enak. Nah, tiba-tiba ada perang. Saya menduga ketika terjadi pembicaraan di Brussel, di Uni Eropa sana, wakil-wakil negara Polandia, Jerman, Hongaria, Rumania ini pasti bilang, Pak, jangan perang, Pak. Hancur mati kami, Pak. Ini sangat mungkin terjadi, makanya kayak ragu-ragu. Nah, cuma bantuan NATO dan bantuan Uni Eropa hanya menempatkan military equipment di perbatasan. Kalau memang mau, kalau memang itu ada secara penuh dan bulat membantu Ukraina, kan bisa langsung perang. Hadapi Rusia. Kok enggak? NATO kok enggak? Nah, inilah yang saya duga terjadi friksi di dalam Uni Eropa sendiri. Tidak bulat. Tidak bulat. Bahwa yuk kita perang. Kita hadapi secara frontal. Usir Rusia. Ternyata nggak dilakukan. Nah,
Dugaan saya negara-negara yang berbatasan inilah yang baru kaya ini nggak mau jadi miskin, hancur. Belum lagi secara ekonomi ya. Iya. Ketergantungan kepada gas. Ya. Perlu diketahui negara-negara ini 60-70% gas dan minyaknya berasal dari Rusia. Bukan dan hanya minyak kerannya dan gas, ya. ditutup, mati mereka. Saya dengar supply ikut ke Indonesia ya, karena Ukraina dan Rusia itu negara nomor 1, nomor 2 penghasil minyak goreng. Yang di sana itu dari bunga matahari. Iya. Di Indonesia dibikin kuaci, ya. Di sana menjadi minyak goreng. Minyak goreng, ya. Begitu stop karena perang, jadi bukan Indonesia aja yang kekurangan minyak goreng, betul ya, Kanda ya. Dan ini juga yang berpengaruh gitu. kenapa minyak goreng kita menjadi langka, karena banyak tersedot keluar barangkali. Saya dengar begitu Ya juga. belum lagi tepung terigu, ya jagung. Ini masalah hajat hidup nih. Ya, jadi begitu ya, Pak Dubes ya. Saya dengar begitu, Pak. Ya, oke. Masalah Ukraina ini sendiri ya, dari segi ekonomi, memang dia ini sebagai aktor ya, pemain yang hebat di Eropa Timur. Ini juga yang menyebabkan Rusia itu menganggap ini penting. Bagi Rusia bukan hanya dari sumber daya pertaniannya, tambang, miningnya, nuklirnya, punya bukan itu saja. Ya. Chernobyl di sini kan? Chernobyl di sana. Ya. Tetapi juga Rusia menganggap penting dia ini karena inilah akses laut bagi Rusia ke laut. Coba lihat di geopolitiknya itu. Rusia itu ke lautnya cuma ke laut mati itu, ya. Dead Sea. Ya, Dead Sea sama ke utara. Jadi kalau dia mau ke Eropa Barat harus lewat utara, jauh men. Jauh banget. Nah, kalau lewat sini ada Crimea. Crimea punya makanya dia bela-belain Crimea diambil. Nah, jadi Ukraina itu bagi dia hidup mati bagi akses lautnya. Saya ingat dia akan terganggu sekali kalau Ukraina lepas. Nah, itulah. Jadi dari segi geopolitik, Ukraina, Crimea itu sangat strategis bagi akses laut Rusia menuju ke laut mati ke laut tengah, atau kemudian langsung ke Eropa Barat. Nah, ini urat nadi perekonomian Rusia, makanya dia hidup dan mati bagi dia. Crimea dan Ukraina ini. Ya, jadi kita bisa memaklumi kalau dia begitu dia orang presiden yang Perusia Yanukovych kalah tahun 2014, kalah kan, ditumbangkan oleh yang pro Uni Eropa, Crimea langsung dicaplok. Daripada nanti untuk diamankan sampai sekarang. Dan tambah lagi dua ya, karena Republik baru ya. Republik baru, Luhansk dan Donetsk. Jadi dari segi geopolitik kalau kita lihat peta, memang Luhansk, Donetsk, Crimea ini ya perlu diamankan sebagai foothold. Ya. Kalau sebagai strategi kenegaraan udah betul dilakukan oleh Putin. Udah betul itu. Andainya saya orang Rusia, saya dukung. Itu betul tuh, ambil Pak. Iya. Jadi ini lagi-lagi orang meng-question ya, mempertanyakan leadership ya dari seorang Volodymyr Zelensky, walaupun dia juga banyak dipuji sikap patriotiknya, nggak mau keluar. Amerika menawarkan bantuan untuk mengeluarkan, dia bilang I don't need that, saya nggak perlu tumpangan, saya perlu bantuan untuk mempertahankan diri dan sebagainya. Yang dianggap sikap patriotik, ini aktor ya kan, aktor dan dimakan betul gitu ya, dimakan betul oleh dunia Barat. Belum lagi perang media ya, Pak Darman ya. Saya dengar berita-berita banyak fake ya. Ya, di Rusia di Ukraina juga ada fake, ada hoax, ada gambar-gambar video dari perang di mana gitu dimasukkan. Saya lihat itu. Seolah-olah korban banyak, kena penduduk sipil dan sebagainya. Tapi menurut saya ya itulah namanya. Kalau dulu kan ada cyber. Kalau ini juga cyber melalui media. Apalagi media dipegang oleh Barat lah ya. Jadi media-media Rusia dibungkam semua. Stasiun TV Rusia di-ban kan? RT. RT. Ya, Russian TV. Ya. Di-ban kan? Di-ban. Ya, nah itu. Jadi menurut saya ya dalam perang ya biasalah. Makanya media itu penting juga ya Pak Darman ya? Ya, media itu penting banget. Ya. Apalagi Helmi Haya bicara. Penting juga. Ini media. Zaman dulu ingat ya, zaman kita masih ada gimana gitu. Yang instalasi yang harus dipertahankan itu adalah RRI. TVRI. Ya, yang harus dipertahankan pertama kali media. Karena dulu nggak ada medsos ya. Iya, nggak ada medsos. Sekarang ada medsos. Tapi medsos pun sekarang Google, Yahoo, Facebook, Twitter, Instagram semuanya dibuat oleh blok Barat. Itulah. Jadi kita dihadapkan pada situasi paradox of plenty. Paradox of plenty, saking banyaknya informasi, kita jadi bingung. Mestinya ada informasi, kita bisa
menjadi mencerahkan. Ya. Tapi karena saking banyaknya terjadi paradoks. Jadi namanya paradox of plenty. Plenty of information. Udah paradox of plenty ditambah lagi asimetri. Nah, itu dah. Karena berasal dari satu pihak saja. Jadi kita ini semacam apa ya? Mau pinter menjadi bingung. Ya. Mau membaca malah bingung, yang mana yang benar. Nah, inilah situasi yang kita hadapi. Tapi alhamdulillah saya akademisi, jadi saya selalu melihatnya. Udah bikin buku beliau. Diplomat Membumi. Beliau ini menulis dari sejak mahasiswa ya? Mahasiswa. Beliau ini S1 Unsri, S2-nya di Webster University. Webster University. Ya, itu di tulisan, Inggris. Ya. Oh, no, di Swiss. Oh, di Swiss. Oke. S3-nya di Unpad. Ya, dan beliau sekarang mengajar di Unpad, ya, Unsri, dan London School. Luar biasa. Lanjut. Nah, tadi kita cerita apa tadi? Jadi menurut saya ya itulah, kalau andainya Ukraina itu kita lihat dalam konteks pelanduk, memang dia tuh kejepit sekarang ini. Kejepit dalam arti gajah berkelahi dia yang kena. Apalagi gajah yang satu nggak seperti yang diharapkan ya. Ya, kata orang PHP sih. PHP. Iya, PHP. Pemberi harapan palsu. Dulu kayak apa ya? Ngegas gitu. Iya, kayak hebat banget mau ngancam ya, mau membantu. Tapi pas kejadian mereka terjadi friksi di internal mereka. Seperti Jerman, seperti Polandia yang berbatasan itu sangat berhati-hati untuk mendeklar war. Itu akan sangat berhati-hati mereka. Pak Dubes, semula kan Joe Biden ya, Presiden Amerika cukup ngegas tuh. Tapi sekarang ternyata nggak seperti yang ucapan yang ngancam-ngancam ya, betul kan? Itu kan ya mereka tuh sebenarnya realistis ya, realistis banget. Kalau andainya diladeni seperti maunya genderang perang yang dimainkan oleh Rusia, mereka rugi loh. Rugi lebih besar. Karena Rusia tuh kuat sekali ya. Kuat secara militer. Kuat dan nekat. Dan punya leader yang memang tidak bisa digertak. Very strong personality. Very strong personality. Strong personality, dan dia memang ya orangnya memang keras dan tegas. Dan dia tahu kapan harus bertindak. Kapan harus bertindak dia tahu, dan nggak banyak ngomong. Nggak banyak ngomong. Jadi kalau sudah bilang diserang dan saya akan ambil karena ini, ya itulah yang dilakukan. Itulah yang dilakukan, dan Uni Eropa sama NATO dan Amerika pun melihat kalau andainya kita perang frontal terbuka, resikonya Uni Eropa yang berbatasan di sebelah barat itu. Dan banyak ketergantungan dari Rusia juga. Dan Rusia, suplai bahan makanan, suplai energi. Termasuk Jerman itu tergantungan gasnya, energi besar sekali. Nord Stream yang di sebelah yang lewat pipa laut itu. Pipa 1, pipa 2 itu sangat banyak, iya sangat vital. 30-40% kebutuhan migas dan gas itu dari Rusia. Jadi gimana mereka mau mengatakan udah serang aja Ukraina? Nanti tidak segampang itu. Tidak segampang itu. Rusia makin akan menjadi semacam ya semakin nekat. Makin nekat. Sekarang aja sudah pelan-pelan mereka mengepung dari sebelah selatan sama timur, udah begini. Jadi menurut saya Uni Eropa, NATO dan Amerika sangat hati-hati, Dan mereka cuma sanksi ekonomi. Coba, sanksi ekonomi itu memang yang paling visible dilakukan karena istilahnya choking up the ekonomi dari Rusia. Tapi kan itu tidak seperti yang diharapkan oleh Ukraina. Ukraina itu maunya usir tentara Rusia. Nggak bisa juga. Nggak bergerak. Tapi ada juga, tadi saya baca satu artikel lucu juga. Rusia itu diapain malah tambah kuat dia. Kan negaranya kuat, dia punya semua, punya energi, dia punya bahan-bahan pangan, dan ekonominya cukup kuat, persenjataannya kuat. Jadi kalau begini ditahan, diembargo, yang rugi adalah negara-negara tergantung pada dia. Tidak mau berdagang sama dia. Yang berdagang sama dia, yang butuh pupuk, yang butuh gandum, butuh minyak goreng, butuh gas, butuh minyak, butuh IT. Dan belum kita perhitungkan faktor Cina, hubungan bilateral dia. Yang dekat sekali. Nah, saya dengar sebelum terjadi serangan ini mereka sempat ketemu juga dulu ya. Mereka sekutunya. Jadi dari segi sanksi ekonomi, Cina akan sangat membantu, sangat
sentral, instrumental. Minimal tidak ke sana. Iya, tidak ke sana. Iya. Kalau ada sanksi ekonomi dikenakan oleh Barat, yang akan menjadi cantelan istilah Rusia itu adalah Cina. Mereka itu ya berteman, ya dari sejarah ya, sama-sama ideologinya, tapi sekarang mereka menjadi sama-sama kaya, sama-sama agak-agak kapitalis juga ya. Kapitalis lah. Ya. Nah, jadi menurut saya kalau andainya intervensi NATO, Uni Eropa, Amerika hanya sebatas sanksi ekonomi, that doesn't work. Dan yang rugi, yang beri sanksi pun rugi. Nah, betul ya? Kita tunggu aja nanti, swastanya negara-negara ini akan teriak-teriak. Come on, man. Ya. Kami saya dengar kemarin ya. Saya nonton satu video lucu juga ya, Amerika mengembargo. Kepentingan bisnis Amerika di Rusia tuh banyak. Itu dia. McDonald, Coca-Cola, Burger King, itu harus tutup semua tuh. Jadi kita tunggu kapan swasta-swasta di negara-negara Eropa dan Amerika ini mulai teriak. Kita tunggu. Dan biasanya sanksi ekonomi berdampak kepada perusahaan swasta. Nah, inilah, dan Rusia tahu itu. Rusia tahu itu. Dia jabarin aja. Pak Dubes, adakah kemungkinan perundingan? Karena sekarang menentukan tempat perundingan pun juga belum putus ya. Apalagi sekarang Volodymyr minta di Tel Aviv katanya. Iyalah, dia orang Yahudi. Dan si Putin nggak mau. Dalam ilmu diplomasi, orang itu kalau mau berdamai, kalau sudah sama-sama capek. Capek perang. Tapi ini belum sampai capek. Kiev aja belum didudukin. Nah, target Putin adalah menduduki Ukraina dan mengganti presiden. Nah, kenapa sekarang agak terjadi kelambanan? Kelambanan invasinya agak melan ya, walaupun sudah 25 km dari Kiev yang saya dengar. Kelambanan ini disebabkan oleh terjadi semacam, ini dari bacaan saya, terjadi semacam bargain secara diam-diam membujuk si presiden ini. Volodymyr? Iya. Udahlah. Mundur aja. Nanti ada semacam pengaturan yang bikin dia selamat. Nah, dan ada cerita fake, ini hoax juga, berapa minggu yang lalu, yang katanya Amerika menawarkan untuk melarikan diri. Exile. Itu kan sebenarnya perang cyber juga. Jangan-jangan itu juga yang diharapkan oleh Rusia. Saya nggak bisa mengkonfirm ini, karena juga fake berkeliaran kan, berterbangan, hoax sama fake. Saya dengar itu. Tapi ternyata memang tidak dikonfirmasi oleh kedua belah pihak. Target terakhir Putin itu sepertinya adalah ganti rezim. Pak, dalam minimal netral. Cuman itu yang diminta oleh Putin. Kata ada kadung sekalian aja diambil aja. Turunannya banyak nanti. Target pertama ganti rezim. Minimal orang netral. Tetapi sementara ini Crimea sama 2 provinsi sudah dapat. Alhamdulillah kata Putin. Nah, menggantikan ini pasti akan terjadi semacam bargain juga. Sebenarnya yang tidak diinginkan Putin itu adalah rezim ini jangan terlalu ke sana. Nah, beberapa akademisi yang saya baca, jalan keluar yang paling indah bagi Ukraina itu adalah andainya nanti ada presiden baru whatsoever ya, saya nggak tahu siapa dan apakah itu akan menjadi outcome dari konflik ini. Yang paling bijak adalah Ukraina itu presidennya, pemimpinnya meningkatkan kerjasama ekonomi bilateral secara seimbang, kerjasama bilateral secara seimbang antara Rusia dan Uni Eropa secara seimbang, tapi untuk hal-hal yang bersifat bantuan ekonomi, bantuan ke pembangunan ke Uni Eropa. Tapi yakinkan Rusia bahwa keamananmu aman, security-mu aman, security-mu akan terganggu dan tidak masuk NATO. Itu aja. Kalau itu yang akan menjadi outcome, damai itu benua Eropa. Jadi yang menjadi masalah adalah masuknya NATO di Ukraina. Itu yang menjadi main problem. This is too much. Iya, betul. Sudah too much. Istilah yang saya bilang tadi, Belarusia, Ukraina adalah tapal batas toleransi. Kalau lewat sini, you got a problem with me, man. Nah, gitu kata Putin. Itulah yang terjadi sekarang. Ya, ujung-ujungnya kita menyaksikan ada pelanduk di bumi Eropa sekarang. Keinjek-injek, kejepit-jepit. Apakah pelanduknya mati? Apakah pelanduk bisa menjadi penyelamat? Menghentikan 2 gajah yang sedang bertarung? Kita tunggu waktu aja. Karena triggernya pelanduknya nih. Iya, pelanduknya yang menjadi trigger. Mengundang gajah untuk berkelahi. Ya.
semoga perang dunia ketiga tidak akan terjadi. Rasanya tidak. Tidak. Rasanya tidak. Ya. Kuncinya Udah satu. nyaman ya. Kuncinya satu. Siapa melawan siapa dan siapa ikut siapa. Kata orang terbelah nanti faktor yang paling penting adalah Cina. Yang tetap yang untung itu Cina. Iya, iya. No, apakah Cina akan ikut blok? Kan setiap perang dunia ada blok kan? Iya. Nah, perang dunia ketiga ini bloknya siapa? Iya. Nah, itu yang belum sekarang orang melihat bloknya siapa ya. Rusia, mungkin Suriah, Cina. Apa cukup kuat melawan yang ini? Kan hitung-hitungan juga itu. Nah, kayaknya masih jauh lah ya, untuk perang dunia. Tapi kalau Cina bisa kita baca tidak mungkin ke Amerika ya, karena mereka punya sejarah. Dan kata orang Cina nggak akan men-trigger perang terbuka. Kenapa? Orang kaya, rich man doesn't go to war, man. Orang kaya malas berperang. Orang malas berperang. Orang miskin mau berperang karena nothing to lose. Ini psikologi politik. Dalam kita kalau lagi diskusi-diskusi diplomatik ngelihat conflict resolution, pasti yang diperhatikan siapa yang mau menghentikan perang ini. Yang bisa menghentikan perang adalah psikologi masyarakatnya sendiri. Kalau dia orang kaya, seperti Amerika ya, saya dengar dia mau perang tapi negara lain. Ya, di negara lain pun sekarang udah ada perlawanan gitu. Tidak semua pemuda-pemuda Amerika mau dikirim perang sekarang. Betul ya, Pak Darman ya? Iya. Enak aja gua disuruh perang gitu ya. Rich man doesn't go to war. Orang kaya tidak akan pergi perang. Dan negara terbesar juga besar. Penduduk terbesar kedua di dunia. India abstain. Iya, abstain ya. Nggak mau ikut-ikutan. Betul. Ya, nggak mau ikut-ikutan. Jadi kalau gitu artinya, wah, kalau China dengan Rusia itu barangkali jumlah penduduknya kalau melihat itu besar sekali ya. Iya, besar. India itu menarik sih. Dulu kan dia pernah dekat juga sama Rusia. Waktu perang dingin dia pernah dekat ya. Dia pernah dekat dan mungkin sekarang dia kalau abstain itu pertimbangannya adalah untuk meningkatkan bargain dia vis-a-vis Amerika. Bisa jadi. Atau mungkin prinsip politik luar negeri dia yang memang dulu punya sejarah dekat dengan Rusia. Dia tuh dekat dengan Rusia itu dulu. Ya. Oke, Pak Dubes. Yang menarik baru-baru ini Joe Biden mengeluarkan statement yang membuat Rusia tersinggung juga, yang mengatakan Putin sebagai kriminal perang. Ya, statement politik boleh aja sih. Ya, biasa saja kalau itu dianggap statement politik. Kriminal perang, pasti Putin, karena dia tidak punya media seperti CNN, tidak punya media seperti Joe Biden, pasti akan membalas. What did you do, man, in Afghanistan? Yeah. What did you do, man, in Syria, Libya, Irak. Sama. Jadi ya, Putin kan nggak banyak ngomong. Rusia kan nggak banyak ngomong. Nggak taunya jadi aja barang tuh. Ini yang bahaya ya? Ini bahaya, itu bonek namanya. Diam-diam jadi barang tuh. Nah, dan kita tahu semua, kalau memang Joe Biden bikin statement itu ya statement politik. Which is normal. Biasa aja itu, normal. Dalam diplomasi perang statement biasa. Nah, Putin pasti akan menjawab tapi tidak disiarkan secara terbuka karena banyak yang di-ban kan. Media Rusia, Russian TV, di TV saya lihat di-ban itu. Nggak bisa kan nonton Russian TV. Nggak bisa. Nah, pastilah para pemimpin Rusia itu akan membalas apa yang kalian lakukan di Libya, apa yang lakukan di Irak tanpa restu PBB. Gitu. Tapi ya itu tadi, perang medianya Amerika lebih maju kan ya. Pak. Minum dulu ya. Minum dulu. Saya mau ganti topik nih. Siap. Beliau ini kan orang Kemlu ya, diplomat karir. Ya, kan sudah banyak juga ada yang beberapa pakar bicara gitu. Tentang menganalisa, memberikan komentar tentang sikap yang diambil oleh Kemlu, ya Republik Indonesia terhadap konflik ini, di mana Indonesia mendukung resolusi PBB untuk meminta Rusia mundur dari Ukraina. Dia mengatakan itu salah, kita menjadi berpihak, tidak netral. What do you think? In short, saya mau bilang bahwa statement yang mengatakan kita salah. Bahkan saya baca itu ada seorang pakar yang mengatakan kita mengekor Barat, mengekor Amerika. Seems to me itu adalah statement yang gegabah dan keliru.
kalau dilihat dari prinsip politik luar negeri dan diplomasi Indonesia. Kenapa keliru? Karena Indonesia ini sangat konsisten menjalankan prinsip-prinsip politik luar negerinya. Bebas dan aktif. Bebas dan aktif, turunannya non-blok. Kalau ditanya kenapa bebas aktif, kenapa non-blok, Kok mendukung resolusi? nah, sekarang kenapa mendukung resolusi? Karena kalau orang melihat dari luar, yang muncul adalah resolusi ini didukung Amerika. Indonesia mendukung resolusi didukung Amerika, Indonesia mendukung resolusi. Jadi Indonesia sama Amerika sama. Kalau karena Amerika seolah-olah Indonesia mendukung Amerika. Ya, mendukung apa dan mengekor. Tidak melihat deliberasi politik within the UN system. Nah, Apa itu? nah begini yang saya pernah tulis di Kompas ini. Di kompas.com saya tulis, alhamdulillah yang baca banyak juga. Begini, kita ini sebenarnya dengan prinsip non-blok, prinsip bebas aktif, itu tidak berarti netral. Masyarakat kita... Sebentar. Ya. Prinsip bebas aktif itu bukan berarti netral. Iya, bukan berarti netral. Maksudnya? Maksudnya adalah kita tidak netral. Kita berpihak. Bukan tidak berpihak, kita berpihak. Boleh berpihak. Boleh berpihak. Dan Walaupun kita bebas memilih. dan aktif. Iya. Jadi bebas dan aktif itu tidak Tidak bisa netral. diterjemahkan serta-merta Netral. netral. Oh, iya. Kita berpihak. Pertanyaannya, berpihak kepada siapa dan kepada apa? Nah, kita di Kemlu itu, Departemen Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri, diplomat itu udah being trained, well trained kita ini untuk mengatakan kepentingan. Kita berpihak kepada kepentingan nasional. Pertanyaannya, kepentingan nasional kita dalam konteks Ukraina ini apa? Jadi itu kan. Iya. Nah, para diplomat kita di PBB di New York sana, dengan arahan dari Bu Menlu, sudah menentukan 3 prioritas kita. 3 prioritas. Apa itu? 1, Ukraina itu menghentikan kekerasan, menghentikan perang. Ukraina. Iya, di konflik ini. Di konflik ini. Konflik, bukan Ukraina. Nanti berpihak pula kan. Iya. Konflik ini dihentikan, kekerasan dan peperangan itu. Iya. Prioritas pertama. Ini dirumuskan dengan segala pertimbangan. Ya. Kedua, konflik itu diselesaikan secara dialog dan damai. Ketiga, konflik itu harus menjaga keselamatan para pengungsi dengan memberikan akses bantuan kemanusiaan. Nah, semua ini turun dari values konstitusi kita yang di dalamnya itu adalah ikut menjaga perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Kemerdekaan merdeka dari rasa takut. Kalau perang kan dari rasa takut. Nah, jadi kalau kita merdeka dari rasa takut, hentikan perang. Prioritas pertama. Ya? Ini udah dipikir oleh para diplomat kita. Pak Dubes kita di New York pasti ke sana berpikir. Ya seragam kita berpikir. Kita nih committed sama konstitusi yang di dalamnya ada nilai-nilai yang diterjemahkan kepada kepentingan. Yang kedua, damai dan dialog. Kita ini adalah negara yang menjaga pertertiban dunia. Perdamaian dunia. Ya, perdamaian dunia ini bisa dicapai kalau kita berdamai, berdialog. Nah, ini juga prioritas kedua. Prioritas ketiga, akses kemanusiaan. Ini juga turunan dari konstitusi Mukadimah itu. Bunyinya adalah perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keadilan sosial artinya kita harus adil memperlakukan para pengungsi ini. Kemanusiaannya harus dipertimbangkan. Loh, 3 ini sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada Mukadimah. 3 ini kita rumuskan. Kita perjuangkan di dalam suatu drafting group di sidang umum PBB itu. Dan 193 negara yang ikut ini. Dan alhamdulillah 3 prioritas ini masuk terrefleksi dengan baik di dalam resolusi. You may check. 3 ini masuk di paragraf-paragraf. Ada yang masuk di paragraf 3, paragraf 9, dan paragraf 14. Masuk. Kalau sudah masuk, artinya kepentingan nasional kita terakomodir, being accommodated in the resolution. So, bukan karena Amerika, tetapi karena 3 kepentingan sudah masuk di resolusi dan kita dukung. What's wrong? As simple as that, man. Nah, disinilah kadang-kadang proses mekanisme keputusan decision making process within the Indonesian government system
tidak diketahui. Tapi juga tidak harus kami kasih tahu. Karena ini sudah kerja rutin. Gitu. Nah, bagi teman-teman atau akademisi yang tidak tahu mekanisme ini, timbullah kata-kata mengekor. Which I don't agree. Totally. Bukan saja mengekor, ya. Seolah-olah ikut masuk bloknya Amerika. Kita masuk blok kepentingan kita sendiri. 3 kepentingan ini being well accommodated in the resolution. Jadi bukan tergantung siapa agresornya, bukan tergantung aktor si penyerang. Kita buktikan pada waktu Irak, waktu Libya, waktu Afghanistan diserang, kita juga mengecam. Apa itu mengekor? Tidak, kita konsisten. Waktu Rusia menyerang, kita juga mengecam. Kita konsisten. Nah, dalam konteks Ukraina, 3 kepentingan ini. Nah, 3 kepentingan dirumuskan, diperdebatkan di 193 negara, di Majelis Umum PBB, di drafting group. I was there. Saya pernah kerja yang kayak ginian. Itu nggak gampang, Pak Helmi. Bermalam-malam sampai pagi, berdebat kalimat. Kata-kata solution, seize the coercion, coercive action to establish a humanitarian access for bantuan humanitarian assistance. Itu berjam-jam, berhari-hari berdebatannya. Nah, kita rumuskan 3 kepentingan. Masuk well accommodated, well reflected dalam resolusi. Ya kita dukung dong. Bukan karena Amerika, bukan karena Rusia, bukan karena Uni Eropa. Karena kepentingan 3 ini masuk. Being accommodated very well. Para 3, 9 dan 14. Jadi ini tidak bisa diartikan bahwa kita mendukung resolusi yang diinisiasi oleh Amerika, berarti bahwa kita mendukung Amerika dan tidak mendukung Rusia. Sangat tidak, dan alasannya karena 3 prioritas yang dirumuskan oleh terakomodir dengan baik di resolusi. Ini amanat konstitusi. Iya, amanat konstitusi. Dan 3 prioritas ini amanat. Pak Dubes, ini terrefleksi. Kalau nggak salah berapa hari lalu Rusia membuat list dari negara-negara yang dianggap tidak berpihak ke dia dan Indonesia tidak masuk, ya? Saya nggak dengar itu. Ada ya? Iya. Oh iya. Dia tidak ada persoalan dengan artinya Indonesia. Artinya teman artinya. Dia tahu mungkin itu karena sikap politik kita yang konsisten itu. Jadi mendukung resolusi ini tidak juga bertentangan dengan semangat non-blok. Itu di mana kita menjadi leader untuk gerakan non-blok. Dan satu lagi, mendukung resolusi, mengecam Rusia tidak berarti kita tidak bersahabat dengan Rusia. Sahabat yang baik adalah sahabat yang berani mengatakan kamu salah. Itu jujur. Teman yang jujur ya begitu. Jadi kita konsisten. Mungkin latar belakangnya itu kalau Rusia tidak memasukkan kita list dalam mungkin saya nggak tahu. Tapi filosofinya adalah sahabat yang baik adalah sahabat yang mau memberitahu bahwa itu tidak baik. Dan itu yang dilakukan Indonesia sekarang. Dan konsisten, tidak hanya simptomatik. Ini tidak simptomatik. Ini ada philosophical argumentnya. Konstitusi, Mukadimah tadi. Tapi kalau nggak salah, Washington menelpon Jakarta ya, ucapin terima kasih karena didukung. Biasa itu. Biasa itu. Biasa. Jangankan presiden, kita level-level kita aja kalau thank you bro for your support, that's great, that's it. Terima kasih. Ya, saya juga begitu. Kalau kita ada kepentingan, resolusi namanya diplomatic gimmick, diplomatic gesture. That's very normal di dalam. Kalau presiden ya bisa saja, menteri why not? Jadi itu biasa. Jadi jangan tidak bisa diartikan gitu. Dalam konteks bisa saja dan bisa saja diartikan ke sana. Tapi dalam konteks diplomatic practices, that's quite normal. Biasa. Nah, jadi kalau ada yang bilang, oh itu menunjukkan kita berada dalam tekanan Eropa, siapa bilang? Enggak lah, dalam diplomatic practices itu gimmick yang bagus. Kita juga kalau waktu kita dipilih sebagai anggota Dewan Keamanan, kita jangankan Bu Menlu, kita diplomat di luar negeri, negara yang mendukung kita, Austria yang mendukung saya menelpon dan saya kirim surat terima kasih ya, keren banget dukungan kalian, kami biasa, men. Itu yang akhirnya pendukung kita pakai batik semua itu ya? Iya. Itu biasa. Itu ikonik ya. Ikonik. Nah, jadi biasa itu diplomatic gimmick, diplomatic practices biasa.
Jadi tidak biasa karena Ukraina tadi. Biasa lah. Jadi menanggapin orang-orang punya perspektif lain, para pakar, itu juga biasa juga dilihat orang-orang kita sangat dari biasa. Pejambon. Di Pejambon juga kita ini adalah sejak zaman reformasi, ya kita ini selalu mendengarkan grassroots, selalu mendengarkan apa non state actor voices, selalu kita dengar. They are being heard. Ya, termasuk para akademisi. Iya, termasuk. Tetapi tidak semua yang dikatakan oleh mereka menjadi output kebijakan kita. Tapi pernah, kalau ingat pada waktu kita menyerang, waktu Amerika menyerang Afghanistan, waktu pada Taliban, kan? Itu kan tanpa restu dari PBB. Indonesia itu adalah negara mayoritas Islam pertama yang didekati oleh George Bush. I was there. Waktu itu saya di UN. Itu yang didekati pertama kali oleh Presiden Bush adalah Presiden Megawati. Pada waktu beliau menjadi Presiden Indonesia yang ke PBB bulan September. Kan? Segera setelah September 11 itu. Bush itu membujuk Presiden Indonesia untuk ikut menjadi coalition of the willing. Kita katakan no. Kita katakan no. Kenapa? Tidak, kita tidak bisa ikut. Karena yang kalian perang itu adalah kata-kata war on terrorism. Kebetulan terorismenya adalah negara-negara yang Islam. Kami punya konstituen mayoritas Islam. Di Indonesia banyak. Dan mereka ribut. Jadi kalau kita ikut kalian, kami tidak menghargai grassroots ini. Dan pada saat itu juga, ya kebetulan saya juga ada di sana, antara pejabat-pejabat ini, saya mendengar, saya masih diplomat mid manager lah, masih medium waktu itu. Saya dengar, kalau kita mengikuti coalition of the willing-nya Bush, Jakarta akan ramai. Konstituen mayoritas Islam akan marah. Nah, oleh karena itulah, satu, mayoritas Islam akan marah. Dua, tidak ada restu PBB. Dan ketiga, itu mengganggu bertentangan hukum internasional. Itu kita dengar. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa para diplomat, para pengambil keputusan di Kemlu itu sensitif terhadap suara-suara grassroots. Tapi tidak semua, case by case. Tidak semua juga diikuti. Ya. Tapi akan menjadi masukan yang baik. Termasuk masukan-masukan mengenai Ukraina ini. Ya, saya yakin teman-teman di Kemlu sangat sangat intens mengikuti komen-komen itu. Begitu. Baik, kita doakan konflik ini akan cepat selesai. Insya Allah. Semua kita menderita. Ya. Tidak saja negara yang berkonflik, tapi sampai ke Indonesia pun bisa kena. Siap. Ini tanpa itu aja harga minyak goreng udah naik-naik. Belum lagi terigu akan makin susah. Iya. Mereka pertaniannya memang luar biasa. Luar biasa. Pupuk karena Rusia adalah penghasil pupuk terbesar. Ya, gas kita juga kan BBM kita udah mulai naik ya. Iya, sudah mulai naik. Terima kasih Kak Kanda. Terima kasih Pak Helmi. Luar biasa sudah menjadi tamu saya. Ini beliau udah kedua kalinya jadi tamu saya. Dulu kita Zoom ya. Pada saat terjadi teror di Wina dan beliau waktu itu menjadi dubes ya. Untung ya cuman begitu aja ya. Terima kasih. Semoga kita mendapatkan perspektif yang lain setelah dengan dua tamu saya, Ibu Koni dan juga Prof Hik ya menyampaikan perspektif ya. Dari versi mereka, kali ini dari perspektif yang lain lagi. Semoga ini makin menyempurnakan kita tentang pemahaman kita tentang konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, tapi sejatinya adalah antara Rusia dengan blok barat, di mana Ukraina, seperti kata beliau, adalah menjadi pelanduk, tapi tidak sekadar pelanduk yang menjadi trigger. Ya, semoga bisa cepat dimatikan nih trigger ya, cepat selesai gitu dan kita kembali berdamai. Pertanyaan terakhir, setelah konflik ini katakan selesai, apakah tatanan dunia akan berubah, Kak Kanda? Berubah tidak banyak menurut saya. Paling akan terjadi perubahan orientasi elit politik di Ukraina terhadap politik luar negerinya. Apakah akan berayun ke barat atau ke kiri, atau tetap di tengah seperti yang diharapkan masyarakat internasional yang seperti saya bayangkan tadi. Dia netral, tapi ekonominya dia bekerja sama. Kalau terhadap dunia, kemudian udah terlalu kelihatan blok-blokan, tidak ya? Di UN kelihatan sih, kelihatan. Tetapi kalau di dalam jangka pendek sekarang kelihatan, untuk jangka panjang merubah tatanan, saya kira kok tidak begitu banyak pengaruh.
Baik, terima kasih. Ya. Semoga konflik cepat selesai sekali lagi. Amin. Tidak ada orang yang suka perang ya. Ya. Apalagi hari gini kok perang. Iya. Dan kita berharap tidak terlalu banyak yang menderita atau menjadi korban dari situasi ini, dan semoga kita mengambil hikmah. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya pada episode mendatang. Bye-bye.